Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Bapenda. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Senang sekali rasanya saya Nurul Aprilia dapat menjumpai Baraya Bapenda semuanya dalam program Sajajar Setra Warta Pajak Jawa Barat. Hari ini spesial banget karena saya lagi ada di Bendungan Waduk Jati Gede yang berada di Kabupaten Sumedang. Karena kita akan membahas mengenai pajak air permukaan bersama Kepala P3D Wilayah Kabupaten Sumedang, yakni Pak Yus Muhammadizar. Kita sapa terlebih dahulu, Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Nurul Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, semoga selalu sehat. Semangat ya Pak ya, di tengah kesibukannya. Luar biasa Pak Yus. Iya Pak, kita akan membahas mengenai pajak air permukaan. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, sebetulnya apa sih Pak pajak air permukaan itu? Baik, dan Nurul, pajak air permukaan itu ialah pajak yang dikenakan kepada badan atau perorangan yang mempergunakan secara komersial pemanfaatan air permukaan seperti sungai ataupun mata air yang air matanya keluar terus ditampung. Nah itu secara komersil tapi secara komersil. Baik, berarti contohnya yang seperti apa yang memang kegiatan atau aktivitasnya dikenakan pajak air permukaan Pak Yus? Ya seperti ini, Jati Gede ini kan memang pemanfaatannya untuk masyarakat, tapi selain itu juga ada yang secara komersilnya seperti kegiatan untuk pemanfaatan tenaga listrik. Nah untuk PLN ini, terus juga untuk sungai, apabila sungai itu dipergunakan ditampung untuk kolam renang atau untuk seperti PDAM. Nah itu kan pemanfaatan air minum. Nah itu tapi kan dari sungai. Nah itu seperti itu juga. Itu dikenakan pajak air permukaan. Betul. Berarti wajib pajak yang memang harus membayar PAP ini adalah badan atau perorangan yang memang memanfaatkan ini untuk komersil ya Pak ya. Kalau misalnya ada masyarakat Sumedang yang mau nyuci, mau buat minum itu ya, untuk pengairan, untuk itu mah tidak dikenakan pajaknya, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Tidak dikenakan ya Pak ya. Tapi untuk Jati Gede sendiri, apakah ada perusahaan atau mitra yang memang memanfaatkan ini dan sudah membayar PAP-nya sendiri? Alhamdulillah Pak, sudah jelas itu dari PLN Indonesia Power. Itu memang bagi kita itu potensi yang sangat besar, dan bagi Kabupaten Sumedang serta Jawa Barat dari PAP ini sangat besar ininya ya, pajak air permukaannya, sehingga ini merupakan suatu bukan anugerah atau ya, jadi apa namanya, kewajiban yang memang disadaran dari masyarakatnya sendiri. Luar biasa. Tadi PLN Indonesia Power itu bergerak di bidang listrik, kelistrikan. Di bidang kelistrikan. Dari PLTA-nya. Pembangkit listrik tenaga air berarti ya Pak ya. Kalau boleh tahu seberapa besar sih kontribusi pajak air permukaan untuk daerah, khususnya untuk Sumedang sendiri Pak? Yang dipergunakan untuk oleh PLN Indonesia Power ini, kita itu untuk per tahunnya sebulannya sekitar 140 jutaan. Dan untuk per tahunnya kira-kira sampai 2 miliar lebih. Nah, alhamdulillah itu kan potensi yang sangat bagus bagi kita. Betul. Besar banget ya Pak ya, luar biasa. Sebulan bisa mencapai 140 juta dan per tahunnya juga bisa mencapai 2 miliar lebih, 2.400.000. miliar lebih. Itu dari satu perusahaan saja ya Pak ya. Sudah lamakah memanfaatkan air di Jati Gede PLN ini Indonesia Power dari tahun 2024 bulan Desember baru mulai. Nah itu. Kalau yang lainnya seperti PDAM gitu, di sini ada, di hilirnya ada ke Cimanuk, itu ada sekitar 14 titik juga. Baik, berarti kalau PDAM mah masuknya ke pemanfaatan di Cimanuknya, betul. Cimanuk masih di daerah Sumedang, masuk ke Indramayu, terus ke sana ke Garut juga. Tapi untuk yang pengairan dari Waduk Jati Gede ini mengalir ke sana juga, ke Cimanuk. Oh, jadi memang sebetulnya dari sini juga ya alirannya ya. Kemudian sebagian dari sini. Oke, ke Sungai Cimanuk dimanfaatkan juga oleh PDAM. Itu juga masuk ke PAP kita Pak? Ya betul. Wilayah, karena di wilayah Sumedang. Baik. Kalau boleh tahu ini persentase atau misalnya saya masih belum paham Pak, mungkin menjadi pertanyaan juga masyarakat di sana, pembagian hasil PAP ini tuh berapa persen ke provinsi dan berapa persen ke kabupaten kota Pak? Untuk yang ada pemanfaatan air itu 50%.
Kalau nggak ada itu 80-20. Jadi kalau misalnya seperti Sumedang ini kan ada 32 titik, 32 perusahaan yang jadi potensi. Jadi semuanya dibagi dua langsung 50-50 untuk kabupaten, DBH-nya, dan 50 untuk provinsi. Jadi setengah-setengah ya itu Betul. kalau ada perusahaan yang memang Itu memakai air permukaan memanfaatkan di provinsi ini. itu ya. Betul. Tadi ada kurang lebih yang berpotensi 32 Potensinya jadi 32 Potensinya. perusahaan tersebar di seluruh Sumedang gitu. sebenarnya. Kira-kira apa perusahaan mana sih Pak yang berpotensi juga nih? Seperti Sunson, KHTek, PDAM ada 14 titik, dan juga yang paling besar ini mungkin dari sini, dari PLT Jati Gede ini. Luar biasa ya, berarti Ya, banyak betul. juga nih potensi di Kabupaten Sumedang yang bisa memanfaatkan Jati Gede ini. Karena kan selain untuk pengairan irigasi, Betul, pertanian, masyarakat tuh. juga ya sangat terbuka ya untuk komersil Betul. juga ya Pak ya. Betul. Luar biasa sih ini kalau saya melihat kan Jati Gede ini memang waduk terbesar ya di Sumedang mah. Kedua terbesar di dari Jawa Barat. betul. Dan besar sekali harapan kita para perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan waduk Jati Gede ini untuk kebutuhan komersil juga ya Pak ya. Dan kalau boleh saya tahu selain waduk Jati Gede ini kan tadi ada sungai Cimanuk, Cimanuk. yang terus ya. Ada lagi kah Pak yang berpotensi ini? Citarum juga bisa. Kita ada dua ini sungai besar yaitu Cimanuk dan Citarum. Jadi kalau Citarum mungkin di daerah Kahatek itu ya, di daerah Jatinangor. Terus juga untuk yang Cimanuk ini di daerah sini mungkin ya ke Indramayu dan Majalengka sekitarnya. Nah ini bagi wajib pajak yang memang memanfaatkan ini kemudian mereka membayar pajak itu sistemnya seperti apa Pak? Untuk itu secara ini self assessment. Jadi masyarakat nanti berhubungan dengan tidak hanya kita aja, tetapi juga ada PSDA, terus juga dan dari BBWS untuk pengaturan perizinannya. Pertama mereka nanti muncul sifatnya. Setelah muncul sifat, nanti akan ada pengecekan atau pengawasan dari BPSDA, di mana untuk itu nanti pembayaran pajaknya penggunaannya sampai berapa dikontrol oleh PSDA, muncul HDA, harga dasar air. Setelah itu nanti dihitung berapa jumlah pemakaian airnya, volumenya dikalikan dengan HDA tadi. Nanti ada muncul namanya NPA. Nah dari situ kita akan tetapkan melalui sistem SIMPA kita, yaitu di Bapenda Provinsi Jawa Barat. Nanti akan muncul penetapan pajaknya berapa gitu. Oke, nanti dibayarkan berarti melalui inovasi Bapenda juga, lagi. ya, karena kita kan sebagai koordinator penagihan. Ya. Betul. Berarti sudah terkoordinir di dalam sebuah sistem informasi SIMPA, Sipandu itu. Sipandu, Nah, Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat. Betul. Itu inovasi Bapenda juga. Jadi memang ini berkolaborasi juga ya Pak ya, tidak hanya kabupaten kota, tapi juga dengan Provinsi Jawa Barat. Tadi juga saya ketahui ternyata untuk penghitungan pembayaran pajak air ini dari HDA, harga dasar air. Harga dasar air itu mungkin yang sering dipertanyakannya di mana sih menghitungnya gitu. Tapi itu tadi dari harga dasar air nanti muncul NPA. Oke. Luar biasa Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak kepada masyarakat di sana atau kepada wajib pajak di sana? Mungkin seperti apa khususnya terkait pajak air permukaan ini Pak? Baik, kepada masyarakat silahkan melakukan perekonomian untuk secara komersil memanfaatkan pajak air permukaan ini, sungai-sungai ataupun mata air di seluruh Sumedang khususnya, dan juga jangan lupa untuk membayar pajak air permukaannya karena itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat kepada pemerintah dan untuk memanfaatkan kembali pajak air permukaan ini untuk pembangunan di Jawa Barat. Oke, luar biasa. Karena kan balik lagi pajak yang kita bayarkan ya untuk pembangunan Jawa Barat. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Yus mengenai PAP ini? Untuk PAP mungkin cukup aja. Terima kasih. Terima kasih luar biasa atas waktunya Pak Yus. Semoga selalu sehat, semangat ya untuk terus semangat. Betul, mendongkrak pendapatan khususnya di Kabupaten Sumedang ini. Terima kasih atas waktunya. Baraya Bapenda semuanya jangan lupa bayar pajak ya, karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Terima kasih, saya Nurul Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.